pemirsa yang menyimak melalui Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada, semoga kita juga mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita lanjutkan kegiatan ibadah kita, amaliyah al-yaumiyah, yaitu amal harian kita dengan duduk di tempat yang mulia ini, iktikaf setelah sholat zuhur, dan dilanjutkan dengan taklim pengajian yang insya Allah kita hari ini memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak bertambah ilmu setiap harinya, maka orang itu rugi. Maka kita harus setiap hari ini tambah ilmu, besok ilmu lagi terus. Maka tanda keberkahan hari itu berkah buat kita adalah bertambahnya ilmu. Maka dari itu mari kita sejenak, ya, kurang lebih 30 menit ke depan niat menuntut ilmu. Semoga ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita pada bab tentang yaitu wahdatus syu'ur wal ihsas bainal muslimin, yaitu sebuah sikap satu rasa dan juga peduli terhadap sesama. Jadi ini Nabi yang mengajarkan kepada kita sekalian. Ya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Dalam kitab ini dinyatakan bahwa penulis mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala, beliau mendengar Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim. Kata Nabi, lihatlah orang yang beriman itu di dalam saling menyayangi, wa tawadihim, dan juga saling mencintai, wa ta'atufihim, dan juga saling lemah lembut, kama salil jasad, seperti ya jasad, ya tubuh kita, ya Pak. Jadi Nabi mengibaratkan kasih sayang di antara umat Islam itu sesama kita ini, ya, mencintai, menyayangi, ya, saling lemah lembut itu Nabi mengibaratkan seperti ya tubuh, ya. Tubuh kita ini. Ida ishtaka. Ya. Nah tadi tarahumihim. Kalau kita pernah belajar ilmu tata bahasa Arab, ada wazan, ya. Kalau ilmu sorof itu ada ta'fa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Pernah belajar bahasa Arab pasti itu belajar grammatical bahasa Arab. Penting Pak, belajar bahasa Arab, belajar ilmu alat, nahwu sorof itu biar tahu kita baca Al-Quran dan hadis itu nggak sembarangan. Ini kan banyak orang sekarang menafsirkan hadis, menafsirkan Al-Quran, ya menerjemahkan sesukanya, nggak pakai ilmu. Kan harus pakai ilmu semua itu. Harus pakai ilmu alat, nahwu sorofnya harus betul tuh, nggak sembarangan. Ya, jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran maupun hadis juga harusnya pakai ilmu. Ya. Bukan sesuai dengan nafsunya, seleranya, tidak. Tapi ada ilmunya. Makanya ini ada tarahumihim. Nah itu ada wazan, kalau dalam ilmu sorof tafa'ula, ya tafa'alu. Kalau ada seperti itu diartikan saling, seperti tasamuh,
saling toleransi. Nah, ada lagi takaful, itu saling menanggung. Itu bahasa, Pak. Ya, mengartikan bahasa Arab tuh, ya, itu ada asal katanya dan juga itu dari ada sorof, ya, perubahan kata itu diartikan, ya, berbagai macam. Nah, kata Nabi, ida ishtaka udun, apabila, ya, mengeluh, ya, satu anggota tubuh, tadala usairul jasad bisahari wal humma, maka dia tidak akan nyenyak tidur dan dia akan merasa menggigil, demam. Jadi itu Nabi mengibaratkan kita ini umat Islam, ya, saling menyayangi, saling mencintai itu seperti tubuh kita, Pak. Ya, kalau kita merasakan sakit gigi, pernah sakit gigi, Pak? Pernah nggak? Itu berasa kemana-mana kan? Betul ya? Sakit gigi, ya, itu berasa kepala sakit juga, tangan juga kadang sakit. Nah, itu ibaratnya kita ini umat Islam dalam menyayangi seperti itu. Kalau sakit saja satu anggota tubuh kita, itu akan merasakan tidak enak tidur dan merasakan demam. Makanya ini luar biasa, Pak. Nabi mengajarkan kepada kita sesama umat Islam ini saling menyayangi, saling mencintai. Jangan sesama muslim ini saling menzolimi. Jangan. Itu haram hukumnya. Jangan sesama muslim ini, ya, merendahkan atau menjatuhkan kehormatannya. Nggak boleh. Ya, ini Nabi mengajarkan, mengingatkan kita jangan sampai. Kita ini sama muslimnya harus saling menyayangi dan mencintai. Itu ibaratnya luar biasa. Nabi mengibaratkan seperti tubuh kita. Karena sekarang kan, ya, kalau zaman kita ini, jangankan sesama di luar agama Islam, sesama muslim saja, na'udzubillah, ya, menzolimi, ya, menghina, ya, menggibah. Ini kan udah sudah sering di luar sana kita lihat di TV, di media sosial, itu na'udzubillah. Padahal Nabi mengajarkan untuk saling menyayangi. Nggak boleh kita saling menzolimi atau saling menyakiti. Berikutnya, sebagai pengantar saja ini, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan thumma sabbaka baina asabi'ihi. Ya, Nabi pernah bersabda, ini hadis muttafaqun alaih, hadis sahih ini. Mungkin udah pernah sering didengar oleh kita, ini hadis populer sekali. Kata Nabi, orang yang beriman itu, ya, sesama orang yang beriman itu bagaikan, ya, kalbunyan, yaitu seperti bangunan, ya, yashuddu ba'duhu ba'dan, ya, saling menguatkan. Bapak pernah bangun rumah nggak? Pernah. Pakai apa? Semen. Pakai pasir. Apalagi tuh? Banyak material, ya, barang-barang material tuh kumpul semua. Itu filosofi bangunan, Pak. Filosofi bangunan, kalau nggak ada semen, nggak ada pasir, wah, bangunan tuh keropos bisa. Itu ibarat kita ini sesama orang beriman itu seperti bangunan. Nah, seperti ini nih. Ini marmernya berat sekali, Pak, Istiqlal ini. Ya. Nah, itu ada marmer, tentu nggak bisa nempel begitu saja marmer ini kan. Ya. Nah, tentu ada yang bahan material yang lainnya. Maka itu ibaratnya seperti itu. Orang beriman itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Makanya jadilah tuh rumah yang bagus, bangunan yang kokoh. Summa sabbaka baina asabihi. Maka dalam hadis ini Nabi memberikan apa?
isyarat mempertemukan antara kedua jari jemarinya. Nah, jadi Nabi mengajarkan ketika menyampaikan hadis langsung dicontohin ke sahabat nih, seperti ini nih. Orang yang beriman tuh seperti ini. Ya. Saling menguatkan, ya. Saling, ya, artinya jangan justru saling menghancurkan atau melemahkan. Baik, sedikit lagi. Selanjutnya Nabi juga berpesan kepada kita sekalian, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas sahabat Nabi, di mana beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi. Ya, demi diriku, ya, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu abdun hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini hadis juga sering kita dengar dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Nabi, tidak beriman seorang hamba itu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita punya saudara sama Muslim, ya kita saling mencintai. Kita saling menyayangi. Seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Begitu kan? Kita kan sayang sama diri kita. Ya, dijaga dengan baik diri kita ini gitu kan. Begitu juga perlakuan kita sama Muslim. Ini dalilnya, Pak. Mungkin dalam kenyataannya nggak banyak orang mempraktekkan. Ya, umat sama Muslim ini terkadang ya masing-masing ya seperti itu kalau kita lihat. Padahal banyak dalam Al-Quran dan hadis itu ajarannya luar biasa, tetapi ya kita belum semuanya bisa mempraktekkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke depan ya bisa mengamalkan apa yang Nabi sabdakan. Nah, yang terakhir sebagai pengantar, ya kurang lebih karena 20 menit untuk menghantar kajian ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min mir'atul mu'min. Ini juga sering kita dengar dari Nabi mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu bersabda, orang yang beriman itu ya cerminan orang yang beriman yang lainnya. Orang yang beriman itu sebagai cerminan. Ya. Al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudaranya orang yang beriman. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih kita nolong saudara kita di Palestina? Ya, kan jauh. Buat apa nolong? Misalkan seperti ada yang nanya seperti itu, kan mereka sama orang yang beriman. Ya, saudara kita. Karena Nabi mengajarkan untuk memperhatikan saudara sesama Muslim. Ya, sama orang yang beriman. Ya, kalau nggak bisa berbuat apa-apa, kita berdoa kan bisa. Ya, nggak bisa menolong mereka, nggak bisa datang ke sana misalkan. Ya kita doakan. Ya, jangan sampai doa juga nggak bisa. Wah, ini apa yang bisa kita lakukan kan gitu. Nah, Nabi mengatakan yakufu alaihi dayatuhu wa yahutuhu min waraihi. Ya, mengumpulkan baginya mata pencaharian. Ya, dan juga membelanya saat ia tidak mengetahuinya. Jadi Nabi mengibaratkan kita ini, Pak. Ya, ini kan yang ada di sini ini kita semua orang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nabi mengibaratkan seperti cermin, Pak. Ya, cerminan kita. Bapak kalau ngaca itu yang dilihat siapa, Pak? Diri kita. Orang di luar kita, ya, agamanya berbeda dengan kita, ngelihat kita. Oh, orang Muslim bersih, ya. Ya, orang Muslim kalau mau ibadah ya bersih dan juga hidupnya juga bersih. Itu contoh, Pak. Oh iya, ternyata Islam ajarannya luar biasa. Nah, yang lain juga ikut, orang yang beriman yang lain ikut jadi baik. Nah, ini akhlak. Maksudnya ini akhlak dijaga dengan baik. Cerminan. Kalau lihat cermin ya tentu kita sedang bercermin. Oh, itu ngelihat ya, makanya ada hadis Nabi mengatakan ya almar'u ala dini khalilihi.
Itu saya pernah membaca itu ya, hadis tentang seseorang itu tergantung agama temannya, Pak. Ya. Kalau mau lihat si A, oh dia itu bergaul dengan si B. Si B ini luar biasa. Akhlaknya baik, ahli ibadah. Berarti dia juga ahli ibadah, akhlaknya baik. Cerminan. Ya. Teman itu juga menjadi cerminan ya temannya gitu kan. Maka kita juga sebagai cerminan harus menjaga ya. Jadi oh ini luar biasa nih ya, umat Islam di Indonesia ini ya cerminan bahwa Islam ini memang Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Itulah cerminan, kita harus menjadi cerminan yang baik. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga persaudaraan di antara kita sekalian dan juga saling mencintai, menyayangi ya. Tidak pandang bulu, Pak. Tidak pilah-pilih. Oh, dia ini bukan, ya mohon maaf, bukan dari golongan saya. Saya nggak mau menyayangi, jangan. Oh, dia bukan partainya, misalkan. Yang seperti itu. Sesama Muslim, ya. Selama dia Muslim beriman kepada Allah, kita tetap ya saling menyayangi, mencintai sesama Muslim. Ya, ini Nabi mengingatkan kepada kita sekalian karena zaman ini ya sudah luar biasa. Ya, sudah banyak ya fitnah, zaman penuh dengan cobaan. Sesama Muslim ini kita diuji ya dengan berbagai permasalahan. Ya, makanya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semoga ini terjaga dengan baik. Contoh Pak, akhlak. Itu Nabi berdakwah itu dengan akhlak. Ya. Jadi jangan rusak akhlak. Ini kan Nabi modalnya akhlak, Pak. Orang banyak masuk Islam itu karena akhlak Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah. Bapak baca sejarah. Berapa banyak orang yang masuk Islam karena perang. Dihitung mungkin nggak banyak. Tetapi orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah itu karena akhlaknya Rasulullah, Pak. Itu banyak orang berbondong-bondong di depan Rasulullah, saya mengucapkan syahadat. Itu berkat akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya Islam ini ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam ini tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam ini dengan akhlaknya, dengan kesempurnaan ajaran-ajarannya luar biasa. Ya Pak, ya. Yang disalahkan bukan agamanya, mungkin umatnya yang belum mengamalkan ajarannya, Pak. Ya, wah umat Islam tuh sholatnya rajin, tapi kok ada yang mohon maaf korupsi. Jangan salahkan agamanya, ajarannya, bukan. Berarti umatnya yang belum menegakkan sholat. Harusnya kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa ketika sholat luar biasa, ketika di luar sholat berbeda itu? Berarti bukan yang disalahkan jangan agamanya, Islam. Bukan, berarti ada yang salah dengan umatnya yang tidak ya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini sekilas saja saya kira sebagai penghantar kajian dialog zuhur kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan nama Muhammad Rasidi dari Banjarmasin, Pak. Singkatnya tadi dikatakan oleh Ustadz yang mulia bahwa kita sesama Muslim jangan menyakiti dan jangan saling menjadi. Tapi saat ini kita lihat di media sosial banyak ulama-ulama yang dikatakan oleh Nabi, ulama-ulama mereka saling berusaha menghujat,
ya, menghina ulama-ulama yang lain, bahkan mereka memprovokasi jamaah-jamaahnya untuk melakukan perlawanan kepada ulama-ulama yang tidak sejalan. Mohon petunjuk Pak Ustadz yang mulia, apa sikap kita? Apakah kita biarkan yang demikian atau bagaimana? Apakah kita harus melawan? Demikian, mohon petunjuknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Hamid Amrin dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tadi yang disampaikan, yang pertama yang saya hormati Al-Mukarram, saat penceramah kita pada siang hari ini bersama moderator jamaah Duhur Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ceramah Pak Ustadz sangat menarik, bagaimana sesama muslim kita saling mencintai dan menyayangi. Jalan dengan pertanyaan yang telah disampaikan pertama tadi, hakikatnya umat Islam adalah umatan wahidah, umat yang satu. Tapi dalam kenyataannya seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, kita jangankan yang padahal orang beriman itu kalau dia sudah terpenuhi rukun iman, ya semuanya sebenarnya orang beriman. Atau setidak-tidaknya dia percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, dia orang beriman. Tetapi kenyataannya sesama kita kadang-kadang itu jauh sekali friksi-friksi dan firkah-firkah di antara kita. Seperti disampaikan tadi, saling mencaci maki, bahkan secara tidak sadar antar organisasi Islam sendiri pun itu tidak saling juga merasa lebih. Ini mungkin ada cara Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana caranya itu supaya umat Islam yang bersatu, yang saling menyayangi ini bisa kita praktekkan dan dicontohkan sebenarnya oleh organisasi-organisasi Islam itu sendiri, sehingga umat mudah mengikutinya. Kita melihat kadang-kadang organisasi Islam juga saling mengungguli satu antara dengan yang lain, bukan saling bersinergi, saling bekerja sama, saling mencintai dengan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dalam hal kita membaca Al-Quran harus punya ilmu tafsir, ilmu nahwu, dan ilmu yang lain-lain sebagainya. Tapi bagi kami yang awam, umat Islam yang awam ini, bagaimana cara kami membaca Al-Quran yang kami tahu hanya membaca terjemahannya saja? Itu di di HP digital atau di Al-Quran terjemahan itu ada terjemahannya. Pada saat kita membaca terjemahannya, tentu nalar kita akan jalan, pikiran kita akan berkembang. Oleh karena itu, apakah yang kita tidak punya ilmu tafsir? Saya kalau baca Al-Quran sekaligus saya baca artinya, Pak. Tidak pernah saya baca Al-Quran saya baca artinya. Karena kalau saya baca Al-Quran saya tidak baca artinya, saya tidak tahu apa yang saya baca. Sehingga saya baca, mungkin yang lain selesai satu juz, saya mungkin satu halaman atau dua halaman, karena saya baca dengan artinya. Sementara saya tidak punya ilmu nahwu, ilmu tafsir dan segala macam. Walaupun saya SMP pernah di pesantren, tapi SMP saja, Pak. Sampai SMA saya sudah tidak lagi di pesantren, hanya SD kelas 5 sampai SMP, sehingga ilmu itu sangat terbatas. Modal saya hanya membaca berdasarkan terjemahan itu. Ini kira-kira mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, sehingga tidak keliru. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang telah bertanya ini, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya. Ya, memang melihat kondisi real saat ini, ya Pak. Jadi pertanyaan pertama, Bapak menanyakan tentang adanya ulama su. Memang Nabi sudah mengatakan, Pak. Nabi sudah jauh 15 abad yang lalu sudah menyatakan bahwa nanti sayati zamanu ala ummati, akan datang nanti di akhir zaman, mungkin jangan-jangan zaman kita ini sekarang, itu ada yang namanya ulama su, ulama yang buruk. Ya, penampilannya ya luar biasa seperti ulama yang kita lihat gitu kan. Ya. Pakaiannya, bajunya, pakai imamah juga jangan-jangan gitu kan. Pakai peci juga. Itu Nabi sudah mengatakan
udah memprediksi. Jadi Nabi bukan meramal Pak ya. Nabi bukan peramal, bukan. Jadi Nabi itu mengatakan berdasarkan wahyu dari Allah bahwa nanti nih akhir zaman itu akan datang yang namanya ulama ulama yang buruk, yang dimana kerjaan ulama ini lebih, kata Nabi, lebih buruk dari Dajjal, berbahaya dari Dajjal. Kalau Dajjal udah jelas menyesatkan, kalau ulama ini kan membingungkan Pak. Ini pakaiannya ulama berfatwa tetapi menyesatkan. Kalau Dajjal udah jelas, kalau kita ketemu Dajjal udah jelas, oh dia menyesatkan. Tapi ini kelihatan ulama tapi ini bingung ya, seperti orang munafik ya, kan nggak jelas ya. Ya, jadi seperti apa, musang berbulu domba. Wah, itu istilahnya Pak ya. Ya. Jadi nggak kelihatan, dia menyesatkan. Nah ini bahaya. Bahkan menggunakan dalil-dalil untuk menyesatkan umat. Nauzubillah. Nah ini tentu Pak, sikap kita ini ya, dalam Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Quran surat Al-Hujurat ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka kita saling mengislah ya, mengislah ya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya konsep ya tawassobil haq wa tawassobil sabri. Ada lagi wa tawassobil haq wa tawassobil marhamah ya, yaitu dengan kasih sayang, diingatkan ya. Nah itu cara-cara. Tetapi jangan lupa Pak, tabayun juga penting dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kita berita ini betul atau tidak, itu perlu tabayun. Jangan langsung kita memvonis. Ini konsepnya kita harus juga tentu posisi kita, jikalau kita bisa mengingatkan, bisa memberikan, yaitu apa yang namanya istilahnya advice ya, nasihat ya, kita lakukan. Karena di situ memang ada perintah untuk mengislah. Jadi umat Islam ini jangan sampai ini rugi Pak. Ya, rugi orang yang tadi ya menyatakan, orang yang saling tadi Bapak, kenyataan sekarang ini ada banyak orang yang saling menghujat ya. Padahal Nabi udah ngingetin, inna muflis min ummati ya, sesungguhnya nanti orang yang rugi di antara umatku itu ya. Nah, ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, la dirham wala dinar, bukankah orang yang rugi itu nggak punya uang ya Rasul? Kata Nabi, tidak ya. Kata Nabi, innal muflis min ummati qad syatama hadza wa qad qadzafa hadza wa adama hadza, dan seterusnya, panjang tuh hadis itu. Kata Nabi, orang yang bangkrut nanti di hari akhirat, orang Islam itu bawa pahala sholatnya, bawa pahala hajinya, bawa pahala puasanya, tetapi juga bawa dosanya itu sesama manusia. Waktu di dunia bawa dosa menzolimi orang, dosa mempermalukan orang, dosa pernah memukul, itu dibawa juga. Akhirnya dia bangkrut di akhirat, meskipun pahalanya banyak, tapi lama-lama jadi bangkrut. Itu Nabi sudah mengatakan lama Pak. Ya, makanya Nabi menyampaikan hadis ini sepertinya di kemudian hari itu terbukti Pak. Terbukti, betul nggak? Ya, udah wanti-wanti Nabi. Ternyata kecemasan Nabi itu ke depan tuh Nabi udah ngelihat, oh ternyata umatnya tuh ada yang seperti itu nantinya gitu kan. Jadi terbukti kecemasan Nabi itu terbukti Pak. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, Rasulullah bisa melihat ya ke depan ya, hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib ya. Nah ini tentu kita sebagai muslim jaga dengan baik ya, jangan sampai kita saling menyakiti atau menzolimi. Dan tentu mengingatkan Pak, posisi kita, kalau kita punya power, punya kekuasaan, kita bisa mengingatkan. Dan kita harus wanti kalau kelihatan itu ulama yang tidak baik, ulama su, dan tentu kita tidak
mengikuti. Nah, yang kedua tadi pertanyaan Bapak, yang kedua tadi saya memulai dari pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau tidak punya ilmu, ya, menafsirkan atau membaca Al-Quran dengan terjemahnya, Pak? Ya, sebetulnya memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemah, Pak, karena terjemah itu ya belum bisa memahami Al-Quran, kandungan isi Al-Quran. Maka apa yang Bapak harus lakukan? Allah katakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu jikalau engkau tidak tahu. Ya, jadi ketika Bapak memahami ini, wah ini karena di Al-Quran itu Pak, kalau diterjemahkan banyak hadis-hadis, misalkan wajahidil kufar, dan bunuhlah orang kafir. Itu Bapak kalau menerjemahkan gimana? Berarti kita harus bunuh dong orang kafir. Nah, maka dalam tafsir itu ada ilmu yang namanya asbabun nuzul, ya kan? Ya, ini sebabnya kenapa ayat ini turun. Nanti kalau kita baca secara, mohon maaf, apa adanya, kebanyakan orang seperti itu. Jadi menafsirkan menerjemahkan sehingga dia mempraktekkan, padahal dalam konteks kita sekarang tidak seperti itu. Ya. Orang kafir yang seperti apa dulu? Nah, itu dibahas pada dalam ilmu tafsir itu, Pak. Ya, makanya tidak cukup kita membaca terjemah Al-Quran. Kalau kira-kira ayat itu gampang kita pahami, bisa kita, oh ini maksudnya sudah jelas. Tapi ada juga dalam Al-Quran kan ayat mutasyabihat yang tidak jelas, ya, apa maksudnya gitu kan. Misalkan yadullahu fauqa aidihim, tangan Allah di antara tangan-tangan mereka. Itu kan diartikan tangan, Pak. Tapi ditafsirkan, banyak ulama tafsir menafsirkan itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Jadi saya kira Bapak bisa belajar lagi nanti, bertanya kepada orang yang mengerti, memahami, jikalau nanti menemukan masalah muskil, ya, di Al-Quran, ya, jangan langsung menerjemahkan lalu kita amalkan atau kita praktekkan, ya. Kita tanya lagi tafsirnya, ya. Ya, syukur-syukur kita bisa belajar, ya, tafsir lagi atau belajar ilmu bahasa Arab, ya. Nah, yang singkatnya yang terakhir tadi, pertanyaan yang pertama juga tentang hampir sama dengan tadi yang Bapak tadi sampaikan, ya, yaitu bagaimana ya sikap ya kita, sikap kita, ya. Ya tentu kita harus, ya, melakukan yang namanya, ya, melakukan tadi yaitu islah, ya, lalu ukhuwah, jaga ukhuwah di antara kita sekalian. Dan jikalau kita melihat sesuatu itu kemungkaran, tentu kita, Nabi mengatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi, ya. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak baik, kemungkaran, maka rubahlah dengan, yaitu dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita, power kita. Apabila tidak bisa, maka dengan lisan kita. Makanya banyak, ya, kita memberikan yang namanya keterangan atau pencerahan, ya. Lalu jika tidak bisa juga, maka kita dengan hati kita, yaitu membenci sesuatu yang tidak baik. Itu cara kita untuk melakukan yang namanya langkah-langkah nahi mungkar, ya, nahi mungkar. Nah, kalau amar ma'ruf tentu banyak, ya, tadi islah, lalu ada lagi selain mendamaikan, yang mempersaudarakan atau muakhah, dalam Islam itu muakhah, ya, lalu juga membangun sebuah sikap menghormati, toleransi, tasamu, tawasud, tawazun, Pak. Harus miliki sikap ini, Pak. Tasamu, tawasud, tawazun.
dalam beragama itu harus tawasud, ya, wasotiyah, menerima keberagaman, ya, toleransi, ya kan, dan juga seimbang, dan juga tentunya kita juga yang namanya tawazun, ya, ini juga harus kita kedepankan. Saya kira itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf jikalau tidak memuaskan ya jawaban dari saya. Jadi terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, ini menambah ilmu bagi kita sekalian supaya kita semakin lebih mantap keimanan kita, dan juga tentu ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sekalian. Demikian saya kembalikan kepada moderator.